Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alifian. Dan di video kali ini kita akan mengkaji secara psikologis tentang salah satu Valkyrie di game Honkai Impact 3, yaitu Raiden Mei. Apa yang menarik dari Raiden Mei? Ya, tentu saja Raiden Mei secara psikologis tidak semisterius Sele Ray ataupun Bronya gitu ya. Tetapi ini tetap menarik untuk dibahas karena Raiden Mei ini memiliki sebuah perubahan sifat yang luar biasa dari yang awalnya di chapter pertama ia ditunjukkan sebagai orang yang humble, orang yang sangat ramah gitu. Kemudian pas chapter berapa begitu, terutama pas sudah bertarung melawan Kiana, ia ditunjukkan sebagai orang yang kolot, orang yang galak dan lain sebagainya. Apakah ini sesuatu yang wajar? Jawabannya iya, ini adalah sesuatu yang wajar. Kenapa bisa begitu? Ya, kita akan jelaskan di video kali ini. Jadi, langsung saja kita mulai. Inilah dia kajian psikologis tentang Raiden Mei. Suatu ketika ada seorang pedagang. Ia menjajakan barang dagangannya. Jadi ia untuk beli barang dari suatu tempat, misalkan belinya harganya Rp1.000 gitu ya, dijual dengan harga Rp2.000. Nah, di sini terlihat bahwa pedagang ini adalah orang yang sangat serakah, sangat gila akan uang. Begitu kan? Namun ia memiliki sebuah prinsip bahwa jika nanti ada lebihan uang di celenganmu atau di tabunganmu, sedekahkan sebagiannya. Maka suatu ketika pedagang ini menyedekahkan uangnya, menyedekahkannya untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin, kan begitu. Nah, kemudian di sini kan terjadi sebuah kontradiksi, yang mana ketika ia berdagang, ia terlihat seperti orang yang sangat menginginkan uang, gitu kan. Lalu ketika ia bersedekah, ia merasa bahwa uang itu bukan apa-apa, yang terpenting adalah bagaimana saya membahagiakan mereka, bagaimana saya mendapatkan pahala, kan begitu. Nah, ini kemudian oleh para ulama disebutkan bahwa ya memang kita itu harus bekerja untuk bisa bersedekah gitu kan, karena kerja itu juga merupakan suatu amal kebajikan. Iya, memang seperti itu dalam hukum Islam gitu ya. Tetapi kita di sini mengkaji dalam sisi psikologis. Apakah ini merupakan kepribadian ganda atau sifat yang berbeda, ini merupakan bukti bahwa ia memiliki dua kepribadian di dalam dirinya? Sebenarnya tidak begitu. Sebenarnya ini terkait dengan prinsipnya. Pertama, ia berdagang itu prinsipnya adalah untuk mencari laba, mencari keuntungan, begitu kan? Maka ketika si orang ini kita lihat sebagai seorang pedagang, maka ia akan terlihat seperti orang yang mencari keuntungan. Tetapi di sisi lain, ketika sudah untung, kita akan melihat sosok yang berbeda. Kita akan melihat orang yang dermawan, orang yang selalu ingin memberi, orang yang beda jauh dengan sifat yang tadi. Jadi, ini semua adalah terkait dengan prinsip. Begitu ya, jadi orangnya sama, karakternya sama, tapi prinsipnya juga berbeda dalam kondisi yang berbeda. Nah, disinilah kita bisa melihat ini kepada Raiden Mei. Ketika di awal-awal chapter, bahkan mungkin sebelumnya ya, kalau kalian nonton animasinya itu yang Cooking with Valkyrie, di sana kan disebutkan atau diperlihatkan bahwa Mei ini sudah seperti ibu rumah tangga, sangat dewasa, sangat cakap, dan ia bisa membimbing junior-juniornya yang ada di akademi, kan seperti itu. Lalu kemudian ketika di awal-awal chapter kan juga demikian, Wei ini dianggap sebagai orang yang sangat dewasa, orang yang sangat cakap.
dan bahkan ia dianggap sebagai seorang senior yang baik yang membimbing para junior-juniornya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, Mei ini menjadi orang yang sangat arogan, sangat kasar, dan juga bisa dibilang tidak ramah lagi seperti yang dulu. Ada sebuah perubahan psikologis di sini, tetapi ini jelas bukan kepribadian ganda, tetapi ini terkait dengan prinsip. Begini, kita harus ketahui dulu prinsip Raiden Mei untuk masuk ke akademi. Apa tujuannya? Ia ingin melindungi umat manusia. Ia menjadi Valkyrie untuk melawan monster-monster jahat, kan yang seperti itu ya. Lalu melindungi teman-temannya yang ada di akademi. Jadi prinsipnya adalah melindungi sesamanya, melindungi teman-temannya. Begitu. Dan juga melindungi manusia, kan Valkyrie di game ini kan tujuannya untuk melindungi kehidupan manusia, kan begitu. Nah, tetapi di suatu ketika Mei ini harus memilih dua. Yang pertama adalah pulang kembali kepada teman-temannya dengan membawa Kiana tentunya, atau memilih untuk bersama dengan rekan-rekan barunya untuk pergi menyelamatkan Filipina yang saat itu sedang dilanda badai salju. Prinsip Raiden Mei sekarang diuji. Apakah ia ingin kembali bersama teman-temannya atau ia ingin menyelamatkan manusia? Tentu saja di cerita ini Raiden Mei memilih untuk menyelamatkan umat manusia, dan ini bukan sesuatu yang mengherankan karena memang sejak dari dia masuk ke akademi tujuannya adalah untuk melindungi umat manusia. Jadi ketika Raiden Mei memilih untuk bersama Kevin begitu ya menghancurkan badai es yang ada di Filipina gitu, maka ini bukan sesuatu yang mengherankan, dan ini bukanlah perubahan karakter yang begitu dramatis gitu, begitu luar biasa. Ini adalah sesuatu yang wajar. Karena apa? Karena memang dari awal Mei ini sudah digambarkan sebagai orang dewasa, dan salah satu ciri orang itu bisa disebut dewasa adalah bahwa ia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan Raiden Mei bisa melakukan itu. Jadi saya pikir sudah jelas ya apa yang saya katakan di sini. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.